Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua, terutama untuk yang saya hormati Bapak Dimas selaku dosen pemrograman berbasis Framework. Saya dari kelas D3B. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kerja saya untuk mata kuliah PBF ini, yang lebih tepatnya untuk project React. Untuk mempersingkat waktu, oke, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk UI-nya. Oke, pertama-tama kita akan menjalankan UI-nya terlebih dahulu, menjalankan React-nya terlebih dahulu, yaitu dengan npm start. Oke, tunggu untuk beberapa saat. Jadi saya kali ini akan menjelaskan untuk UI dan source code-nya. Oke, ini untuk tampilan awal dari website. Oh ya, saya lupa menjelaskan bahwa ini saya membuat project website Jamu Mama Kris. Jamu Mama Kris sendiri merupakan e-commerce untuk penjualan jamu melalui online shop atau melalui website. Baik, yang pertama di sini ada tiga fitur. Yang pertama, bukan tiga fitur, tiga tampilan maksud saya, yaitu home, Jamu Mama Kris untuk bagian penjualannya, kemudian untuk yang terakhir yaitu about. Yang pertama adalah home. Oke, ini adalah tampilan home seperti ini. Untuk UI-nya sendiri saya masih belum sempurna untuk mengeditnya karena keterbatasan waktu. Jadi saya menggunakan UI seadanya. Kemudian untuk yang Jamu Mama Kris, nah kemudian untuk masuk ke tampilan ini, untuk masuk ke halaman ini, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, klik OK. Nah, ini nanti kita akan diarahkan ke form login. Nah, untuk form loginnya sendiri ini tidak bisa dihapus ya untuk username dan passwordnya. Jadi saya masukkan default untuk username passwordnya agar bisa login, karena keterbatasan ilmu ya mungkin ya untuk saya sendiri, jadi tidak saya masukkan tidak dapat diinputkan sendiri oleh user maksud saya. Jadi ini langsung default, langsung ada username dan passwordnya, langsung klik login saja. Oke, login. Nah, kalau kita sudah melakukan login, kita akan bisa masuk atau dapat mengakses halaman Jamu Mama Kris ini. Kemudian untuk about sendiri kita juga bisa. Oke, di home kan tadi menjelaskan untuk secara garis besar apakah itu jamu, terutama Jamu Mama Kris. Kemudian untuk di halaman Jamu Mama Kris sendiri ini untuk penjualan jamunya. Oke, kemudian untuk di about ini biodata saya sendiri. Kemudian yang di Jamu Mama Kris di sini untuk fitur beli, ketika kita mengklik beli, nah nanti akan tampil seperti ini, Anda berhasil membeli jamu kunir madu. Kemudian untuk yang di URL-nya juga akan otomatis berubah ke halaman selanjutnya. Begitupun juga kita untuk mengeklik beras kencur, nah ini akan sama seperti ini. Begitupun juga dengan sinom dan seterusnya. Ini untuk Jamu Mama Kris. Oke, langsung saja ke source code-nya. Mungkin UI-nya hanya segitu. Oh ya, ini juga ada fitur sync out.
Jika kita mengklik sign out, oke, kita tidak bisa mengakses lagi untuk halaman jamu memakeris dan about. Pasti kita akan diarahkan ke form login. About pun juga begitu. Oke, itu saja untuk UI-nya. Langsung saja kita ke bagian source code. Oke, jadi React sendiri merupakan framework JavaScript. Untuk defaultnya, ketika kita menginstal React.js, jadi akan ada komponen-komponen seperti ini: node module, public, src, package log JSON, package JSON, readme.md. Ini sudah default dari React.js nya sendiri. Kemudian untuk src, untuk yang defaultnya mungkin hanya yang app.js ini sampai setup test. Untuk yang lain-lainnya kita tambahkan sendiri. Untuk public ini juga, ini default semua ini yang ada di project saya. Kemudian untuk node module ini untuk modul-modul seperti Bootstrap, seperti React Strap dan yang lain-lain itu akan masuk di sini ketika kita menginstalnya. Oke, langsung saja. Mungkin dari node modul ini tadi, ini hanya modul-modul saja yang akan kita gunakan di project kita, jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan. Langsung saja ke yang public ini. Saya juga tidak, ini default semua, ini tidak ada perubahan dari default React-nya, jadi saya hanya merubah di src aja. Oke, yang pertama yaitu ini komponen kontainer ini tidak saya gunakan ya. Jadi untuk yang ini folder image sendiri, ini untuk gambar-gambarnya, gambar-gambar misal seperti ini, gambar seperti ini, kemudian gambar ini 3 ini, itu saya masukkan jadi satu di folder image, jadi untuk mengaksesnya biar mudah juga saya. Kemudian untuk app.css merupakan file untuk CSS bagi app.js. Jadi nanti file app.css ini akan dipanggil di app.js. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama untuk class top nav. Nah, ini kenapa dibilang class top nav? Dikarenakan ini saya menggunakan titik. Jadi ini termasuk class top nav. Kemudian kalau ID itu pakai pagar, pakai sub. Oke. Kemudian itu perbedaannya kalau titik sama sub. Kalau titik itu untuk class, kalau yang sub itu untuk ID. Kemudian untuk yang top nav sendiri, ini CSS-nya yaitu background color, overflow, hidden. Ini CSS-nya mungkin tidak saya jelaskan satu-satu. Mungkin kalau padding ini fungsi untuk di kanan kiri atas bawahnya yang akan yang akan saya coding. Kemudian untuk yang position ini penempatan posisinya akan dibuat seperti apa, tengah, center atau left atau right, serta. Kemudian untuk margin tentunya untuk menentukan margin dari gambar kita, untuk gambar maupun tulisan kita, tabel dan lain-lain. Nah, ini ya bedanya hashtag pakai sub. Kalau pakai sub ini untuk ID. Ya, mungkin ini CSS-nya. Oke, selanjutnya di app.js. app.js sendiri. Nah, ini import
tidak perlu yang use state ya. Mohon maaf, ini use state-nya digunakan untuk yang di bawah. Oke, jadi yang import React use state from React ini digunakan untuk menambahkan library atau modul kita. Begitupun juga untuk import app.css, import logo, untuk import logo, kemudian import 1, import 2, import 3, import semua, import blog post. Ini adalah nama yang kita setting sendiri, jadi ini bisa bebas namanya, asal untuk modulnya atau source-nya kita juga harus jelas dimana tempat variabel ini akan mengakses. Jadi variabel atau modul ini ini mengakses modul ini image 1.jpg, jadi tempatnya di source, kemudian image dan 1.jpg. Ini hanya modul-modul biasa, diimport saja. Kemudian untuk import browser router, as router, switch, route, link, redirect, use history, use location, use route match, use params. Ini merupakan bagian-bagian yang saya gunakan untuk project ini. Ini saya dapatkan dari React Router DOM, dari library ini. Jadi kita harus menginstal library ini terlebih dahulu. Begitupun juga seperti ini, kita harus menginstal terlebih dahulu. Ini juga Bootstrap, kita harus menginstal menggunakan npm install. Oke, selanjutnya export default function jamu memagris. Oke, untuk yang ini, jadi untuk app.cs yang diekspor adalah atau yang bisa diakses oleh file yang lain, itu hanya function jamu memagris, karena yang diekspor hanya default. Tetapi untuk yang function-function di bawahnya itu akan dipanggil oleh function jamu memagris ini. Sebagai contoh, misal untuk function home di sini. Nah, ini function home akan mengembalikan hasil seperti ini, dan kemudian dikembalikan di sini. Oke, yang pertama yaitu router. Router sendiri digunakan untuk ini merupakan untuk lebih ke pengatur seperti mungkin kalau di HTML atau CSS itu seperti ahref. Jadi ini merubah link dari link yang sebelumnya menjadi ke link yang sesudah, seperti itu. Maksud saya link di sini itu URL. Nah, ini link untuk ini yang saya gunakan, yang digunakan yang di navbar tadi ada beberapa halaman, yaitu ada 3 halaman: /home, /jamu, /about. Ini merupakan URL-nya, nama URL-nya. Kemudian untuk switch ini kita memanggil. Jadi ketika kita masuk ke halaman atau ke URL home, ketika kita mengklik home di sini, kita akan memanggil ke URL home. Oke, URL home ini. Jadi isinya itu memanggil fungsi home. Fungsi home, begitupun juga dengan login jamu, about. Ini juga ini merupakan URL-nya masing-masing. Oke, jadi kalau untuk switch sendiri, jadi ini ada, tadi kan saya jelaskan yang di UI. Untuk yang home itu bisa diakses tanpa login. Kalau yang jamu memagris tadi, yang ini jamu memagris ini dan about, itu tidak bisa
akses sebelum login. Jadi kita harus login dulu. Itu disebabkan oleh ini root 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 exact path, root path, dan private root path. Untuk yang private root kita harus login terlebih dahulu untuk private root. Jadi saya jelaskan di bawah untuk yang private root. Nah, yang di sini. Oke. Jadi untuk yang pemanggilannya seperti itu. Untuk fungsi-fungsinya sekarang. Jadi untuk fungsi-fungsinya akan saya jelaskan mulai dari fake out. Fake out ini untuk menentukan apakah halaman tersebut sudah diautentikasi atau belum. Jadi ini is authenticate, berarti sudah diautentikasi. Ini untuk defaultnya yaitu false. Untuk defaultnya di setting false. Kemudian untuk yang ini jika autentikasi sama dengan true. Kemudian untuk yang ini autentikasi sama dengan false. Kemudian untuk fungsi out button ini akan menampilkan yang di sini untuk menampilkan ini. Oke. Tapi ini loginnya masih belum bisa karena belum saya setting. Ketika kita sudah login, sign out akan keluar sign out. Untuk sign outnya sendiri itu ketika kita sudah login, ini return fake out is authenticate. Ketika kita sudah login, itu kita memanggil fake out sign out untuk ditampilkan. Ini berubah button kan, yang tadi itu, yang di UI tadi yang saya jelaskan. Nah, jika kita belum login, maka diarahkan ke bagian yang sini. Jadi modelnya ini if true dan if else. Jika true itu kita sudah login, kita akan mengakses yang ini. Jika false atau kita belum login, kita akan menampilkan yang ini. Oke, itu untuk yang out button, function out button. Oh ya, ini kelupaan ya, let history, use history. Ini untuk digunakan, ini merupakan fitur juga yang disediakan oleh React. Jadi history atau use history ini untuk pemanggilan URL yang sebelumnya. Ini history push, history sebelumnya maupun history yang akan dirubah. Jadi misal untuk yang button sign out yang tadi itu ya. Jadi untuk fake out, sign out, history push ini artinya kita dipindahkan ke home, ke URL home. Jadi ke yang, tapi kalau kita ini pindah ke yang private root yang tadi saya jelaskan, ini tidak bisa. Jadi ini harus yang root atau yang tidak private. Ini seperti itu. Kemudian ini untuk function private root. Nah, ini yang saya janjikan untuk saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang private root ini, ketika ini pemanggilan fake out is authenticate. Ini is authenticate jika iya, maka private root ini akan memanggil URL login jadi seperti ini, jamu makrisnya ya. Kita klik. Nah, ini penentuan private rootnya dari sini, runningnya oke. Ketika klik oke, kita akan diarahkan ke bagian sini. Nah, redirect to path name URL login / login. Ini kan kita dipindahkan ke login. Ini untuk yang private root. Kita harus login terlebih dahulu. Kemudian untuk yang home sendiri,
Ini hanya menampilkan biasa saja, menghasilkan menampilkan gambar di sini imgeserc dengan pemanggilan tadi yang saya import di atas tadi semua. Untuk semua hasil gambarnya yaitu seperti ini gambar semua tadi. Kemudian ini hanya paragraf-paragraf biasa. Kemudian untuk ini function login back, function login back. Nah, ketika kita masuk ke login back, kita akan masuk ke login back jika page yang akan kita tuju itu merupakan private root. Jadi ketika kita tidak bisa menuju, untuk sebenarnya kan meskipun kita mau mencet login itu seharusnya harus bisa, tapi saya nyoba tadi tidak bisa. Jadi yang fungsi login yang di sini harusnya ketika login ini masuk ke login back, tapi tadi saya nyoba tidak bisa. Nah ini kemudian you must log in to view the page at from page name. From page name ini yang tadi misal jamu mama keris. Nah ini you must log in jamu ini yang URL nya jamu mama keris ini. Jamu ini ya, coba ya. Oke. Nah ini kita masuk ke jamu seperti itu untuk yang from page name. Kemudian untuk yang cons username useState. Nah useState ini kita gunakan, ini namanya state hook karena saya tidak menggunakan class di sini. Kalau kita menggunakan class sebenarnya bisa pakai state jadi pemanggilan konstruktor di situ. Karena saya tidak menggunakan class dan ini saya menggunakan function, jadi saya menggunakan state hook. State hook sendiri merupakan pemanggilan state di dalam function. Ini useState Bambang React. Bambang React ini merupakan default tadi username password. Kemudian login sendiri akan menampilkan ini. Ini untuk tampilan HTML saja ini. Karena kita menggunakan ASIC, jadi bisa untuk digabung di HTML. Ini ya yang login. Oke. Nah, ini merupakan hasil login page, hasil yang dihasilkan oleh login page seperti ini, seperti form login ini. Nah kemudian jika tadi sebenarnya saya sudah nyoba untuk yang username, jadi ketika input sendiri ya username dan password misal kosong, ini login page nya ini menjadi disable. Nah akan tetapi saya tidak berhasil mencoba, jadi ini saya buat default yang saya jelaskan di awal tadi. Nah sebenarnya ini akan disable jika tidak ada pengisian di username maupun password. Ini disable. Nah ketika kita klik, fungsi login ini akan berfungsi. Ini yang login. Nah ini function login ini. Back out, authenticate, history replace from. Jadi URL nya itu kita arahkan ke replace from. Jadi replace dari yang kita arahkan tadi. Misal kita mengklik yang jamu mama keris, jadi kita akan diarahkan ke jamu mama keris ketika kita mengklik ini login ini. On klik login. Nah ini hanya HTML biasa ini. Nah kemudian untuk yang jamu ini, untuk yang
untuk yang jamu ini merupakan private root ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Bentar, login. Nah, ini yang membedakan hanya yang dibeli. Ketika kita mengklik beli, saya jelaskan di UI yang di awal tadi, kita akan menampilkan seperti ini: Anda berhasil membeli jamu butir madu. Itu fungsinya yang ada di, oh ya, ini saya menggunakan card untuk bagian ini. Card sendiri merupakan dari React Bootstrap juga, library dari React Bootstrap, dari React sendiri. Nah, ini kita mengklik beli, button varian untuk link beli. Nah, ini tuh URL ini kita akan masuk ke itu tadi, yang Anda berhasil membeli jamu butir madu. Nah, ini akan menjadi URL yang di sini juga. Ini Anda berhasil membeli jamu butir madu yang di atas ini. Akan tetapi ini juga bisa ditampilkan yang di bawah ini. Nah, itu penggunaan button link. Begitupun juga dengan yang lainnya sama. Nah, ini switch ini yang buat untuk menampilkan tadi. Nah, ketika kita mengklik beli, tombol beli yang ini ya, yang button beli, ini kita akan diarahkan ke sini, ke topik ID ini. Nah, ketika topik ID untuk URL topik ID sendiri itu isinya function topik nanti saya jelaskan aja. Nah, ini function topik akan menampilkan seperti ini: return div H3. Nah, ini mengambil topik ID lah. Topik ID sendiri itu kita ambil dari URL nya ini, Anda berhasil membeli jamu Sinom. Nah, itu kan ini kan path-nya. Nah, path Anda berhasil membeli jamu Sinom. Nah, itu kita tampilkan di topik ID ini. Nah, kita tampilkan topik ID sendiri ini, yang merah ini. Itu untuk yang kelas topik, function topik maksud saya. Kemudian untuk function about ini let path URL use route match, ini juga untuk router juga path URL. Tapi untuk yang ini tidak digunakan ini ya. Yang digunakan hanya yang di atas saja. Ini hanya menampilkan tabel biasa, tabel biodata. Tabel ini. Nah, tabel ini. Kemudian untuk yang footer sendiri ini memanggil div class footer. Div class footer ini memanggil CSS yang tadi ya. Kalau yang pakai titik itu kan class. Nah, ini saya pakai class footer. Ini saya ambil contoh sekalian. Footer. Nah, ini pakai titik kan. Jadi kita manggilnya di sini pakai class. Nah, ketika untuk yang di CSS-nya tadi itu pakai sub, jadi kita manggilnya di sini ID. Makanya tapi saya menggunakan class di sini. Oke, itu saja. Kemudian untuk app test ini, untuk ini defaultnya ini dari React, saya kurang memahami untuk itu. Kemudian ini untuk index.css.
index.css. Nah, ini CSS untuk index. Jadi kita menjalankan program kita itu dari index.js. Nah, untuk CSS nya itu seperti ini. CSS nya saya hanya menambahkan background image aja ini dengan source nya itu ini. Jadi saya ambil dari backgroundnya seperti ini, hitam. Kita lihat ya, image oke.jpg. Oh, tidak bisa dibuka ini di sini. Oke, langsung saja dari app.js. Maaf, ini JS menurut saya. Jadi di sini kita ngerender atau menjalankan yang app, dan ini perlu diinputkan terlebih dahulu. Import app from dari mana source-nya. Nah, ketika ini kita rubah, maka kita tidak menjalankan app.js. Kita tidak bisa menjalankan app.js jika di index.js bagian reaction render ini kita hapus. Ini ya, saya coba. Error. Kita harus menginputkan terlebih dahulu. Ini untuk file app.js itu agar bisa diimport, yaitu tadi yang saya jelaskan di awal, yang app.js. Di sini yang dijalankan yang export default. Jadi kita hanya menjalankan yang export default function jamu maker saja. Untuk yang lainnya itu kita tidak menjalankan, tapi yang menjalankan function yang lainnya itu function ini, karena dipanggil function yang dipanggil oleh function seperti itu. Nah, baik itu penjelasan saya kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, karena saya juga masih belajar dan mungkin nanti akan saya kembangkan lebih lanjut untuk website ini. Ini hanya dasar banget projectnya, jadi, dan karena keterbatasan waktu, jadi tidak terlalu banyak untuk yang dikembangkan. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.